langsung antara siapa saja yang menempati daerah tersebut dan seluruh aspek yang berada di dalamnya. Lingkungan terbagi menjadi dua, ada lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang sehat adalah sebuah lingkungan yang terhindar dari berbagai hal yang bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat atau seluruh komponen biologis yang terdapat di dalamnya. Sedangkan lingkungan yang tidak sehat, contohnya seperti pencemaran. Nah, pencemaran itu ada pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air yang tidak segera teratasi akan membuat makhluk hidup bisa kehilangan sumber air bersih yang dapat dikonsumsi. Nah, berkurangnya pasokan air bersih juga akan menimbulkan berbagai bentuk masalah, seperti rusaknya ekosistem laut, munculnya penyakit berbahaya, dan tanaman akan menjadi sulit untuk tumbuh. Penyebab pencemaran air bisa berasal dari pemanasan global, penggundulan hutan, perkembangan industri, agrikultur dan ternak hewan, pembuangan limbah kimia, tumpahan bahan bakar, lalu lintas yang maritim, dan membuang sampah di selokan. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus dapat menjaga kebersihan dan kualitas air, seperti menghemat penggunaan air dengan menggunakan seperlunya, menjaga lingkungan yang bersih, dengan dampaknya akan berpengaruh pada semua hal, seperti kondisi air minum yang terjaga supaya kesehatan tubuh kita juga akan terjaga, dan dapat melakukan aktivitas kita dengan baik karena sumber air yang baik juga. Baik, selanjutnya mengenai pencemaran udara. Udara tidak akan tampak oleh mata atau tidak terlihat, tidak memiliki bau dan tidak memiliki rasa. Adanya udara ini hanya bisa dilihat oleh angin yang mampu menggerakkan benda di sekitar kita. Nah, jadi pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih zat polutas yang masuk ke dalam atmosfer yang terbuka sehingga merubah kondisi yang dialami. Penyebab pencemaran udara biasanya karena adanya kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, maupun penyebab pencemaran udara lainnya. Namun, dari semua penyebab pencemaran udara, emisi transportasi terbukti sebagai penyumbang pencemaran udara di Indonesia. Ada sekitar 85% hal ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi. Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas buang yang buruk, sehingga menyebabkan polusi dari kendaraan bermotor tersebut meningkat sehingga menyebabkan pencemaran udara. Nah, jadi dampak pencemaran udara yang dapat kita rasakan yaitu bisa menimbulkan penyakit, membuat mata merah dan iritasi, bisa menyebabkan gangguan pernapasan, bahkan pencemaran udara menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global. Jadi bisa kita lihat bahwa pada video ini terlihat adanya asap dari kendaraan yang menyebabkan polusi, sehingga terjadinya pencemaran udara. Jika kita lihat sekilas, mungkin polusi ini tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, ketika kita memperhatikannya lebih dekat, maka bisa kita lihat bahwa banyak debu atau polusi yang mencemari udara kita selama ini. Jadi, bisa dipastikan udara yang selama ini kita hirup
tidak sepenuhnya bersih, apalagi saat kita berada di tempat ramai atau saat kita kena macet dalam perjalanan. Untuk itu, perlu adanya solusi agar bisa mengurangi polusi yang menjadi penyebab utama pencemaran udara. Jadi, untuk itu solusi yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, melakukan penghijauan atau penanaman pohon. Yang kedua, memfilter asap hasil dari kegiatan industri. Yang ketiga, mengurangi penggunaan batu bara sebagai bahan bakar. Yang keempat, menggunakan perabotan rumah tangga yang ramah lingkungan. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keenam, yang terakhir, menggunakan transportasi umum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Nah, tanah sendiri merupakan bagian penting dalam kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa rantai makanan itu bermula dari tumbuhan, di mana hewan dan manusia hidup dari tumbuhan. Memang ada beberapa tumbuhan dan hewan yang hidup di laut, tetapi sebagian besar dari makanan kita itu berasal dari permukaan tanah, di mana suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan nantinya akan masuk ke dalam tanah. Nah, pencemaran tanah sendiri mempunyai hubungan erat dengan pencemaran udara dan pencemaran air, di mana sumber pencemaran udara dan sumber pencemaran air pada umumnya juga merupakan sumber pencemaran tanah. Air permukaan tanah yang mengandung bahan pencemar, misalnya ada zat radioaktif, logam berat dalam limbah industri, sampah rumah tangga, limbah rumah sakit, ataupun sisa-sisa pupuk dan pestisida dari daerah pertanian. Atau biasa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada limbah deterjen yang nantinya itu juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada tanah. Pencemaran tanah yang dapat kita lihat di lingkungan ini adalah timbunan sampah, di mana timbunan sampah berasal dari limbah domestik yang nantinya dapat mengganggu dan mencemari lingkungan sekitar, di mana lindi air sampah itu biasanya berbau. Nah, timbunan sampah ini juga menutupi permukaan tanah sehingga nantinya tanah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Pencemaran tanah ini tentunya dapat berdampak bagi kesehatan, di mana sisa hasil industri pelapisan logam yang mengandung zat-zat seperti tembaga, timbal, perak, arsen, dan boron adalah limbah cair yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika tanah sudah dalam keadaan rusak, maka kita perlu melakukan penanggulangan. Yang pertama adalah remediasi, di mana kegiatan ini dilakukan untuk membersihkan permukaan tanah yang rusak. Yang kedua adalah bioremediasi, di mana hal ini merupakan pembersihan tanah dengan menggunakan mikroorganisme yang dilakukan untuk menghilangkan zat racun di dalam tanahnya dengan menggunakan jamur ataupun bakteri. Yang ketiga yaitu mengurangi pestisida dan pupuk kimia, di mana banyaknya pemakaian zat kimia dapat membuat mikroorganisme tanah dapat terbunuh. Nah, lalu yang keempat, membuat sampah pada tempatnya, karena apabila dibuang sembarangan akan membuat sifat asli tanah itu menurun. Nah, yang kelima, membuat perkebunan alami. Nah, kegiatan ini dapat mengembalikan mikro dan makroorganisme dari tanah itu sendiri.